Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Manianda Iskandar dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Jangan bosan-bosan ya teman-teman nonton video saya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan tentang metode hermeneutika, sebelumnya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Metode hermeneutika adalah pendekatan interpretatif untuk memahami teks atau fenomena budaya. Sejarahnya dapat ditelharfiah untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam. Cara untuk meneliti menggunakan metode hermeneutika melibatkan langkah-langkah seperti berikut ini. Hermeneutika sering digunakan dalam ilmu humaniora, teologi, dan studi budaya untuk memahami teks religius, sastra klasik, seni visual, dan bahkan pengalaman manusia. Metode hermeneutika adalah pendekatan interpretatif untuk memahami teks atau fenomena budaya. Sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke zaman Yunani kuno, namun dikembangkan secara signifikan oleh filsuf Jerman pada abad ke-19. Filosof Friedrich Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey adalah tokoh penting dalam pengembangan metode ini. Metode hermeneutika mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan linguistik dari teks atau fenomena yang dipelajari. Ini melibatkan proses interpretasi yang mendalam, melampaui pemahaman harfiah untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam. Yunani kuno, istilah hermeneutika berasal dari Hermes, dewa Yunani yang dikenal sebagai penghubung antara dewa dan manusia, serta sebagai pelindung komunikasi, perjalanan, dan perdagangan. Hermeneutika dalam konteks Yunani kuno, Augustion dan Santo Thomas Aquinas membuat kontribusi penting dalam pengembangan hermeneutika Kristen. Abad pencerahan pada abad ke-17 dan ke-18, dengan perkembangannya ilmu pengetahuan dan rasionalisme, hermeneutika mulai diterapkan pada bidang-bidang seperti hukum dan sastra. Pada abad ke-19 adalah periode penting dalam sejarah metode hermeneutika. Filsuf Jerman seperti Friedrich Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey memainkan peran kunci dalam pengembangan hermeneutika sebagai metode interpretatif yang lebih sistematis dan terorganisir. Hermeneutika Friedrich Schleiermacher, seorang teolog dan filsuf Jerman, mengembangkan hermeneutika sebagai pendekatan untuk memahami teks Alkitab. Dia menekan pentingnya memahami niat dan konteks asli penulis teks tersebut. Hermeneutika Dilthey, Wilhelm Dilthey melanjutkan pengembangan hermeneutika dengan memperluasnya ke berbagai disiplin ilmu, termasuk sejarah, sastra, dan psikologi. Dia menekankan pentingnya konteks historis dan sosial dalam interpretasi. Sejak itu, metode hermeneutika terus berkembang dan digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, sastra, sejarah, antropologi, dan studi budaya. Hermeneutika memiliki beberapa jenis, namun dua yang paling umum adalah
hermeneutika filosofi, dan hermeneutika tekstual. Ada dua, yang pertama hermeneutika filosofis, fokus pada interpretasi makna secara umum, terutama dalam konteks filsafat dan humaniora. Hermeneutika filosofis mencoba untuk memahami makna di balik teks atau pengalaman manusia. Yang kedua yaitu hermeneutika tekstual, lebih khusus mengacu pada interpretasi teks, baik teks sastra, religius atau teks lainnya. Tujuannya adalah untuk memahami makna dalam teks dengan memperhatikan konteks histori, budaya, dan bahasa di mana teks tersebut diciptakan. Nah, setiap jenis hermeneutika memiliki pendekatan dan metode yang berbeda, tetapi keduanya bertujuan untuk memahami dan menginterpretasi makna dengan baik. Tentu berikut ini dan ini adalah contoh-contoh dari metode hermeneutika yang umum digunakan. Yang pertama yaitu metode analisis konteks. Metode analisis konteks menggunakan konteks sejarah, budaya, dan linguistik untuk memahami makna sebuah teks. Ini melibatkan peneliti tentang latar belakang sosial, politik, dan budaya pada saat teks tersebut ditulis. Yang kedua ada metode komparatif, membandingkan teks dengan teks lain yang serupa, baik dalam genre yang sama atau dalam konteks sejarah dan budaya yang mirip. Ini membantu dalam memahami bagaimana teks tertentu berbeda atau serupa dengan teks lain. Yang ketiga ada metode analisis struktural, fokus pada struktur internal teks seperti pola narasi, penggunaan bahasa, dan elemen-elemen formal lainnya. Ini membantu pengungkapan makna yang mungkin tersembunyi di dalam struktur teks. Yang keempat ada metode hermeneutika fenomenologi, menggunakan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman subjektif dalam teks. Nah, ini melibatkan pemahaman tertentu bagaimana pembaca berinteraksi dengan teks dan bagaimana mempengaruhi pemahaman mereka. Nah, yang kelima ada metode hermeneutika Gadamerian. Berdasarkan filosofi Hans Georg Gadamer, metode ini menekankan pada dialog dan pemahaman yang berkembang secara terus-menerus antara pembaca dan teks. Ini menekankan pada pemahaman sebelumnya pembaca dan bagaimana pemahaman itu berubah melalui proses interpretasi. Yang keenam ada metode dekonstruksi. Metode dekonstruksi dikembangkan oleh Jacques Derrida. Metode ini menyoroti ambiguitas dan ketidakstabilan makna dalam teks. Ini melibatkan analisis kritis terhadap kontradiksi dan hambatan dalam teks untuk mengungkap ketidakpastian makna dalam yang mungkin ada. Nah, itulah beberapa contoh metode hermeneutika yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi teks atau pengalaman. Setiap metode memiliki pendekatan yang unik dan dapat digunakan tergantung pada tujuan atau teks interpretasi yang diinginkan. Nah, sekian dari pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan untuk membuat saya lebih banyak motivasi untuk membuat video ini, tolong jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dengan ini saya Manianda Iskandar mengundurkan diri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.